Halo guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi, tentor paling gaul ya. Di channel kita di matematika, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, dan kali ini kita ingin membahas tentang seperti yang saya rencanakan kemarin, yaitu fungsi injektif. Nah, apa itu fungsi injektif? Jadi fungsi injektif itu apabila setiap anggota di daerah kawan begini, kalau setiap dua anggota berbeda di daerah asal, itu hasil petanya itu juga berbeda. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada hasil peta di daerah kawan itu yang mempunyai pasangan yang sama, ya, mempunyai pasangan yang sama dengan maksudnya itu yang di daerah kawan itu tidak ada yang mempunyai dua pasangan atau lebih dari ini. Jadi contohnya seperti ini. Saya langsung masukkan di sini saja. Ini kan ini A misalnya, ini B, begitu 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Misalnya A nya cuma 3. Nah, ini harus begini misalnya. Nah, jadi ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini. Intinya adalah yang di sini nggak boleh ada mencabang dua seperti ini. Nggak boleh ada mencabang dua seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi ini harus berbeda. Setiap dua titik yang berbeda di sini harus dipasangkan kepada dua titik di daerah B yang berbeda. Nah, ini namanya fungsi injektif. Jadi satu-satu. Pasangannya satu, ini pasangannya satu, ini pasangannya satu gitu. Nggak ada yang mencabang di sini, nggak ada yang mencabang dua dia. Atau di sini nggak boleh rebutan, dia nggak boleh rebutan gitu. Nah, itu namanya fungsi injektif ya. Secara formal, mungkin yang agak lebih formal sedikit, mungkin rumusnya ini adalah seperti ini. Fungsi injektif, suatu fungsi f dari A ke B dikatakan injektif jika apa? Untuk setiap dua pasangan berbeda, untuk setiap dua anggota, maksudnya gini saja, untuk setiap, gini aja deh enaknya, X, Y anggota A dengan X tidak sama dengan Y berlaku Fx juga akan berbeda dengan Fy. Begitu ya. Ini ya beda-beda, nggak boleh rebutan, nggak ada yang pasangannya sama. Nah, itu injektif ya. Oke, contohnya apa Pak? Contohnya fungsi linear. Contoh fungsi injektif adalah fungsi linear fx sama dengan x. Nah, kalau x-nya berbeda, misalnya x-nya berbeda ya, misalnya kita ambil x, y anggota A dengan x tidak sama dengan y. Nah, gak sama ya. Maka fx di sini, karena fx itu sama dengan x, maka fx sama dengan x. Nah, tapi di sini tidak sama dengan y, ya kan? Karena x tidak sama dengan y. Padahal y ini adalah peta dari ini y. Ya, peta dari y itu sendiri.
Jadi FY sama dengan Y kan. Sehingga di sini ini tidak sama dengan ini. Karena ini tidak sama dengan di sini. Nah, itu contoh sederhana dari fungsi yang injektif. Nah, itu fungsi. Misal yang lain linear misalnya ya, 2x plus 1. Nah, ini juga nggak sama. Coba kalau X tidak sama dengan Y, nah begitu, maka tentunya 2X juga tidak sama dengan 2Y ya. Nah, akibatnya 2X ditambah 1 tidak sama dengan 2Y ditambah 1. Kalau tambah 1 kedua belah pihak kan. Akibatnya Fx, ini kan 2X tambah 1 adalah Fx kan. Nah, 2Y tambah 1 adalah Fy. Nah, jadi contoh yang lain ini, contoh fungsi injektif. Nah, mudah ya, cukup mudah ya. Nah, itu. Oke guys, kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu saya masuk pada fungsi into. Nah, into fungsi ke dalam. Dalam kodomain F tetapi tidak sama. Nah, itu into. Of the into, jadi masuk ke dalam gitu ya, tapi nggak sama. Ya. Nah, itu into ke dalam. Kalau sama bagaimana Pak? Nah, nanti kita bahas ya. Kalau sama jadi apa dia? Nah, kalau nggak sama, nah contoh, langsung contoh. Kita kasih contoh lagi. Ya. Misalnya F ini dari R ke R dengan rumus Fx sama dengan 0. Nah, ini. Maka semua X di dalam R itu dipetakannya ke 0. Mau F1 kek, mau F2 kek, mau F setengah kek, ini tetap hasilnya sama dengan 0 semua. Jadi semuanya dipetakan ke 0. Artinya dalam hal ini ada misalnya ini adalah R, di sini adalah R, di sini salah satu titiknya ada 0. Di sini ada 0. Nah, semua yang dalam R ini dipetakan semua ke 0. Nah, padahal di sini ada 1, di sini ada 2, tapi nggak apa-apa. Yang penting di sini daerah hasilnya. Daerah hasil rank F sama dengan 0. Tetapi kodomain F sama dengan R. 0 dengan R jelas beda ya. Himpunan 0 dengan himpunan R yang ini jelas berbeda. Artinya ini fungsinya masuk ke dalam, mengerucut ke dalam sini, ke dalam R ini. Ini namanya fungsi into. Of the into. Fungsi into jarang ya. Fungsi into itu jarang terbahas. Biasanya sih jarang sih, nggak banyak sih yang dibahas ini. Oke, kita lanjut saja lagi. Saya pikir itu cukup mudah ya. Tadi contohnya ya. Fungsi konstan, itu contohnya fungsi into. Lalu kita masuk ke fungsi pada atau onto. Rank F sama dengan kodomain F. Nah, ini yang sama guys. Tadi kan pertanyaannya gimana kalau sama? Kalau sama dikatakan onto atau pada atau subjektif. Nah, itu fungsi onto. Kembali lagi, contohnya misalnya adalah fungsi identitas tadi. Nah, fungsi identitas tadi itu salah satu caranya adalah kita bisa, jadi salah satu cara mencek apakah dia fungsi onto atau tidak itu caranya terbalik guys. Terbalik, kita menceknya dari kodomainnya ke domain. Apakah ketika kita ambil sebarang atau apalah secara random kita ambil
anggota di kodomain, bisakah kita temukan sebuah anggota di domain sehingga anggota yang di domain itu merupakan terpetakan ke dirinya. Nah gitu. Contoh adalah saya ambil contoh fungsi onto ini adalah fx sama dengan yang mudah saja, tidak usah yang neko-neko ya kan, fx 2x saja gitu. Gitu supaya contoh tuh gak usah terlalu ini ya, yang penting konsepnya kena.